Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu biasa yang ke-12. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matthews Rowe dari SVD, dari Tekni Illinois, dibantu dengan para petugas Misa diolah, para lektor dan IM. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang, selamat hari Minggu biasa yang ke-12. Pada hari ini kita di Amerika Serikat merayakan Hari Bapak, Father's Day. Saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak dari keluarga di KKI Atlanta. Merayakan Hari Bapak ini, Father's Day, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan, rencana Tuhan. Sebagai seorang pemimpin keluarga, bapak-bapak kita juga perlu menunjukkan bukan hanya kasih Allah itu dalam keluarga kita, tetapi keberanian untuk menghadapi segala situasi di dalam hidup kita. Mengawali perayaan suci hari ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita. Kita memohon ampun dari Tuhan atas segala kelalaian dan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang menghidupkan tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai Di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya.
sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Tuhan telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarkanlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung cela. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku. Menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu yang berpaling kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang. Dan karena dosa itu, masuklah juga maut.
Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya. Alleluia, alleluia. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang daku. Dan kamu pun harus memberi kesaksian pula, sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu apapun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun, tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini ditujukan kepada para murid yang berpengalaman. Mereka yang selama itu sehari-hari bersama Yesus, mendengarkan khotbahnya, menyaksikan dia menyembuhkan, bersama mengikuti dia, mengundang dan menantang banyak orang pada zamannya. Dan banyak hal lain lagi yang dilakukannya, mereka saksikan. Mereka adalah bagian dari lingkaran teman-teman Yesus yang Yesus pilih untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi motivasi, menjadi dasar yang menggerakkan Yesus untuk mewujud nyatakan rencana dan kehendak Allah. Dan sekarang Yesus mengajak mereka untuk tidak takut. Tetapi seperti kita manusia tahu, pasti saja mereka tetap takut. Hal ini terlihat ketika Yesus berada di Getsemani. Di jam-jam saat-saat di mana Yesus mengalami kegelapan hidupnya menuju Kalvari. Mereka semua takut. Adalah suatu hal untuk berjalan bersamanya setiap hari dan mendengarkan pesan pengharapannya. Tetapi sekarang segalanya berubah. Tidak semua orang kagum pada pesan Yesus. Terutama bagaimana dia berdiri bersama, bersolidaritas dengan mereka yang miskin, kaum papa, mereka yang dipenjara, mereka yang disingkirkan dari masyarakat. Jadi mereka takut melihat, menyaksikan semuanya ini, para murid takut. Dan Yesus mengundang mereka untuk tinggal bersamanya. Bahkan ketika segala sesuatu tampak tidak jelas dan menakutkan bagi mereka. Saudara-saudari, demikian juga bagi kita yang adalah murid Yesus. Kita telah menjadi teman akrab Yesus selama bertahun-tahun. Kita telah menjadi penerima rencana Tuhan untuk ciptaannya. Kita telah berani berbicara secara terbuka seperti kata Injil hari ini. Dari atas atap rumah, apa yang kita dengar di tempat-tempat rahasia. Dan termasuk di dalam hati kita. Dan sekarang kita diundang ke dalam suatu pertobatan yang baru. Suatu transformasi yang lebih dalam. Di mana kita dengan bebas mempercayai Tuhan. Kita mungkin takut untuk keluar dari perjalanan hati conversion ini. Yang melibatkan suatu adaptasi terhadap new normal dari COVID-19. Mungkin juga dari perilaku, prejudis, diskriminasi, racism kita sendiri, yang secara langsung ataupun tidak berkontribusi pada systemic racism di dunia kita. Seperti para murid di ruang atas pada hari Pentakosta yang takut akan new normal mereka pada saat itu, mungkin kita pun masih mau berpegang teguh pada kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Atau berharap bahwa segala sesuatu akan kembali kepada keadaan normal yang sudah lazim kita lakukan. Para murid berpikir bahwa dengan dikurung bersama di sebuah ruangan akan menyelesaikan masalah. Namun secara bersama, kenyataannya mereka sudah mencoba untuk mengurung Roh Kudus yang telah masuk ke dalam hati mereka. Roh Tuhan yang mengembuskan napas hidup baru dan berseru kesakitan ketika ada orang yang mencoba untuk mencegah mereka yang mau memberikan kesaksian tentang kasih dan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita diundang untuk tidak takut. Karena Tuhan yang berdiam di setiap kita, di setiap hati kita, mengenal kita jauh lebih sempurna dari kita sendiri. Tuhan mengundang kita ke dalam pertobatan hati yang baru dan transformasi yang akan memperbaharui rencana Allah
di dalam diri dan dunia kita. Dan jika kita takut, Tuhan ingin mendengarkan ketakutan kita itu. Apabila kita mau membuka diri dan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya ingin menutup renungan siang hari ini dengan satu cerita yang berasal dari spiritualitas suku asli Amerika, Native American. Tentang seorang kakek dan cucunya. Pada suatu hari, sang kakek memberitahu cucunya bahwa dia merasa seperti ada dua serigala yang berada di dalam dirinya, yang makan di dalam dirinya setiap kali ia menyuap mereka. Salah satunya adalah serigala ketakutan, dan yang lainnya adalah serigala kasih sayang. Cucu itu bertanya kepada kakek, mana yang akan menenangkan hatinya? Sang kakek itu berkata, yang aku beri makan. Hari ini dan hari-hari selanjutnya, sebagaimana kita menjalani new normal, kebiasaan baru dalam hidup kita, dengan apa kita memberi makan hati kita? Dengan kasih sayang atau ketakutan? Saudara-saudari, mari kita semua memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan doa, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal kehidupan kita. Umat dimohon menjawab, Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, Kami kami percaya percaya kepadamu. Bagi gereja kudus, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah yang berkaitan dengan tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, semoga umat Kristiani ikut bertanggung jawab atas keadaan negara kami, dan dengan tidak gentar tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil yang luhur, dengan usaha untuk menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit, terutama yang menderita sakit COVID pada saat sekarang ini, dan menderita, semua kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, semoga semua saudara kami yang mengalami nasib yang tidak baik, atas perlakuan yang kurang wajar, tetap berharap dan tidak terbawa oleh sikap acuh tak acuh, atau fatalisme, dan semoga kami memberi harapan dan cinta kasih kepada mereka. Marilah berdoa.
Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani sendiri, ya Bapa, semoga umatmu tidak terpecah belah dalam kelompok-kelompok yang tidak tergoda untuk saling mempersalahkan. Semoga kami semua bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami berdoa pula untuk para bapak-bapak KKI, ya Bapa. Semoga para bapak KKI selalu mengikuti teladan Santo Yosef, selalu mengayomi dan melindungi keluarga kami masing-masing. Kami mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami berdoa pula untuk Ibu Citra Katmojono yang telah kau panggil mendahului kami 100 hari yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga dia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu telah menandaskan bahwa Engkau selalu mendampingi dan melindungi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik dan indah. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagaimana kita membawa persembahan ke atas meja altar ini, kita juga hari ini membawa persembahan doa kita untuk bapak-bapak yang merayakan Father's Day dan juga 100 hari atas berpulangnya Ibu Citrawati. Semoga beliau beristirahat dengan kekal dalam kerahiman Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah korban silih dan pujian kami ini. Semoga dayanya memurnikan kami
agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus hidup sebagai manusia biasa seperti kami namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengeruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan padamu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Kristus Kristus telah telah bangkit. bangkit. Kristus akan Kristus kembali. akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan paus kami, Fransiskus dan uskup-uskup di keuskupan kami masing-masing, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Citrawati yang telah Engkau panggil ke hadiratmu ketika dibaptis. Saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Mari kita memberikan salam damai kepada sesama kita. Salam damai, peace be with you. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. saudara-saudari, secara fisik kita yang mengikuti perayaan Ekaristi ini online merindukan sekali untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Karena situasi pandemik ini, mari kita bersama menerimanya dalam batin kita lewat doa ini. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan santapan tubuh Kristus yang kudus dan mulia. Penuhilah kami dengan kerahiman-Mu, agar misteri yang berulang kali kami rayakan ini menjadi jaminan penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Selamat siang semuanya, dan khususnya
Happy Father's Day untuk para bapak-bapak KKI. Dan untuk tahun ini, biasanya KKI sejarahnya kalau lagi Father's Day, bapak-bapak dikasih libur. Tapi untuk hari ini spesial, bapak-bapak semuanya yang bertugas. Untung ada wakil di sini di Ola Chapel, ada Ibu Ira, ada Hillary dan Naomi mewakili ibu-ibu dan anak-anak KKI. Terima kasih sebelumnya. Dan nanti setelah pengumuman, Romo akan memberikan berkat khusus untuk para bapak-bapak. Jadi mungkin nanti para bapak-bapak siap waktu dipanggil Romo dan silakan berdiri untuk menerima berkat. Yang kedua, minggu depan kita tetap akan melaksanakan misa KKI secara online lewat Zoom dengan Romo Joni. Dan sekarang KKI sedang membicarakan untuk misa-misa selanjutnya dengan Father Jim. Seperti banyak yang telah saudara-saudari tahu, Ola sudah mulai membuka misa untuk umat Anglo hari Sabtu sekali dan Minggu sekali. Jadi kemungkinan nanti kita sedang membicarakan kapan KKI bisa mulai misa di Ola, entah itu sebulan sekali atau bagaimana nanti pengumumannya akan diberitahukan lebih lanjut. Dan untuk minggu ini terima kasih Asien yang sebagai lektor telah datang untuk pertama kalinya ke Ola. Mungkin bisa tolong disebarluaskan ke teman-teman lektor kita atau IM. Jadi mungkin mereka perlu untuk sekali-sekali bertugas di Ola Chapel. Jadi mereka bisa tahu bagaimana situasi dan kondisi kalau sekarang dalam masa new normal ini untuk bagaimana mengadakan misa. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Matius dan juga selamat Hari Father's Day untuk Romo Matius yang telah tidak kenal lelah melayani KKI selama bulan-bulan terakhir ini. Terima kasih dan selamat berhari Minggu. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir dan turut berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi ini. Happy Father's Day untuk bapak-bapak dan juga mungkin yang mengikuti secara virtual, Bapak Fathers to be, Happy Father's Day. Mari kita semua mengarahkan hati kita memohon berkat Tuhan kepada bapak-bapak ini. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapa Surgawi, hari ini kami memohon berkat-Mu untuk para bapak-bapak ini. Banyak kali mereka mencerminkan cinta, kekuatan, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan belas kasihan yang Engkau tunjukkan dalam relasi-Mu dengan kami, anak-anak-Mu. Kami menghormati Bapa kami karena menempatkan kebutuhan kami di atas kenyamanan mereka sendiri. Mengajar kami menunjukkan keberanian dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Menantang kami supaya bergerak melampaui batas-batas diri kami. Dan mencontohi kualitas yang mengubah kami menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, berprinsip, dan peduli. Ya Allah, tidak semua Bapa yang hidup sesuai dengan cita-cita ini. Bagi mereka, berilah mereka rahmat untuk mengakui dan belajar dari kesalahan mereka. Beri kami rahmat untuk mengampuni mereka, seperti pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Bantulah kami untuk menahan keinginan untuk tetap terjebak dalam kepahitan masa lalu. Sebaliknya bergerak maju dengan kerendahan dan kedamaian hati. Kami mohon berkat-Mu bagi para lelaki yang menjadi figur ayah dalam hidup kami. Semoga cinta dan kerelaan hati yang mereka tunjukkan pada kami tercermin dalam semua hubungan mereka dan membantu mereka menyadari pengaruh mereka yang telah mengubah kami menjadi lebih baik dan kudus. Berikanlah bimbingan yang mereka butuhkan untuk membesarkan anak-anak yang bahagia dan suci, didasarkan pada cinta kasih akan Tuhan dan sesama.
Dan ingatkanlah para ayah untuk menghormati dan mencintai istri mereka atas dasar anugerah Tuhan dalam hidup berkeluarga. Kami berdoa agar ayah bapa kami yang telah meninggal dunia berada dalam rangkulan kasih-Mu. Dan bahwa keluarga kami suatu hari akan dipersatukan kembali di kerajaan surgawi. Dalam persatuan dengan Santo Yosef yang dipercayakan untuk membesarkan putramu. Kami mohon berkat-Mu hari ini dan setiap hari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun kepada Bapa-Bapa ini. Kami aturkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan semoga semua usaha, semua rencana hidup kita di minggu yang akan datang dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari pergi, kita diutus. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah haleluya, 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 haleluya. Thank you semuanya. Mari kita foto bersama. Videonya dikeluarin ya. Tante Vera, videonya. Ada orang Jakarta udah balik ya? Oh, tadi Pak Om Ignatius ya kayaknya ya? Enggak, itu si Enda. Tante Vera, mana videonya? Hilang. Nah, udah. Oh, ada dari Cigrace Seattle juga hadir ya? hadir tadi dari Seattle. Tadi udah. Tante Julia. Tante Julia. Halo, Om Rudi. Smile ya. 1, Hai. Thank you. 2, senyum. Sekali lagi. Just in case. Hai. Oke, 1, 2, smile. Gimana senyumnya? Thank you so much. Bye-bye. Happy Sunday. Happy Father's Day. Yang baru pulang, Thank you, Romo. Thank yang you baru semuanya. pulang dari Jakarta ini masih jet lag ya? Udah seminggu masih jet lag juga. Makasih Romo. Thank you. Terima kasih, Mo. Hai, anak. Ya, thank you. Mbak Vera, selamat ulang tahun. Happy birthday Tante Vera. Happy birthday Mbak Vera. Ada Oma. Romo. Thank you. Apa kabar Tante Vera? Baik. Ada Terima yang ikut misa, kasih. ada yang ikut misa dari mobil ya? Nova. Hai Nova. Oh iya Nova. Oh iya. Bye. Happy Sunday. Thank you. Bye. Arel kok kayak masih ngantuk. Ada rambutnya udah gondrong. Oke, bye yo. Bye semuanya. Thank you Romo. Bye. Father's Day.